Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Purwanto, pengampu perbaikan kelistrikan otomotif atau teknik kendaraan ringan. Untuk materi atau pelajaran hari ini yaitu sistem pengapian elektronik. Jadi di kelas 3 atau kelas 12 semester 5 materinya adalah perbaikan sistem pengapian elektronik. Bahwa sistem pengapian itu ada beberapa macam berdasarkan dari cara kerjanya. Yang pertama, sistem pengapian konvensional, yaitu pengapian secara mekanis dengan memanfaatkan kontak pemutus atau platina untuk memutuskan arus listrik. Yang kedua, pengapian transistor. Pengapian transistor adalah pengapian elektronik bekerja secara elektronik dengan menggunakan transistor sebagai pemutus arus primer. Kemudian yang ketiga, pengapian CDI atau kapasitor discharge induction, memanfaatkan kapasitor untuk memutus arus primer. Sistem ini lebih populer pada sistem pengapian sepeda motor. Kemudian sistem yang keempat yaitu sistem pengapian DLI atau distributor less induction, hampir sama dengan pengapian transistor. Namun sistem ini tidak dilengkapi distributor karena mengusung coil pack, yaitu masing-masing busi mempunyai satu koil, satu busi satu koil. Sistem ini banyak diaplikasikan pada kendaraan modern. Kita bahas lebih lanjut tentang sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik, khususnya sistem pengapian transistor, itu ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem pengapian semi transistor. Sistem ini masih menggunakan kontak platina, namun bukan berfungsi untuk memutus arus primer coil, melainkan untuk memutus arus yang menuju pada kaki basis pada transistor. Yang kedua yaitu pengapian full transistor. Sistem ini sudah tidak menggunakan platina atau murni pengapian elektronik. Untuk memutus arus pada kaki basis digunakan alat berupa igniter atau pickup coil yang akan mengirimkan sinyal sesuai timing pengapian untuk memutus arus pada kaki transistor. Kemudian kita bahas lagi lebih lanjut tentang komponen-komponen pada sistem pengapian elektronik. Yang pertama adalah kunci kontak. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, ignition coil atau koil pengapian. Yang keempat, kontak pemutus atau platina. Kemudian yang kelima, unit transistor. Yang keenam yaitu distributor. Yang ketujuh yaitu igniter atau pickup coil. Kemudian yang kedelapan adalah kabel busi. Dan yang terakhir adalah busi. Untuk jelasnya akan saya jelaskan masing-masing komponen tersebut sebagai berikut. Pengapian elektronik satu per satu. Yang pertama adalah kunci kontak. Nah, bentuk dari kunci kontak seperti ini. Jadi dari depan mempunyai 4 posisi, yaitu lock, ACC, on, dan starter. Di belakangnya ini ada 4 terminal, yaitu terminal B, terminal ACC, terminal IG, dan terminal ST. Fungsi kunci kontak ini sebagai pemutus dan penghubung antara terminal baterai dengan B kunci kontak. Kemudian yang kedua yaitu baterai. Bentuk baterai seperti ini. Baterai yang sering digunakan dalam sistem pengapian ini adalah
kapasitasnya 12 volt dan 24 volt. Baterai berfungsi sebagai penyedia arus listrik untuk semua sistem kelistrikan mobil. 3. Ignition coil atau koil pengapian. Ini bentuk dari koil. Koil mempunyai dua kumparan atau lilitan. Yang pertama lilitan primer koil, yang kedua adalah lilitan sekunder koil. Kemudian fungsi dari ignition coil adalah untuk meningkatkan tegangan rendah 12 volt menjadi tegangan tinggi kurang lebih 25.000 volt dengan cara induksi. Yang keempat, platina ataupun kontak pemutus. Bentuk dari platina atau kontak pemutus seperti ini. Kemudian fungsinya adalah untuk sistem pengapian transistor ini untuk memutuskan arus yang mengalir ke kaki basis transistor. Jadi fungsinya platina di sini memutus arus yang mengalir pada kaki basis pada transistor. Yang kelima yaitu transistor unit. Nah, bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini mempunyai 3 kaki, basis, emitor, dan kolektor. Berfungsi untuk sebagai isolator dan bisa juga sebagai konduktor sesuai dengan saat kerjanya. Ya, apabila kaki basis diberi arus listrik, maka transistor menjadi konduktor, atau sebaliknya, apabila arus listrik yang mengalir pada kaki basis hilang, maka akan menjadi emitor, atau arus yang mengalir ke emitor ke kolektor akan terputus. Selanjutnya adalah distributor. Ya, distributor, bentuk dari distributor seperti ini. Ini digunakan biasanya kalau pengapian lebih dari 1 silinder menggunakan distributor. Fungsi dari distributor adalah sebagai pembagi tegangan tinggi ke masing-masing busi sesuai dengan urutan pengapian. Komponen yang ketujuh adalah igniter atau pickup coil. Bentuk dari pickup coil seperti ini. Ya, ada 2 komponen pada igniter. Yang pertama adalah poros knob atau yang menempel pada poros knob ini. Ini ada rotor, ada magnet permanennya. Kemudian ada igniternya atau pickup coilnya. Nah, berfungsi di sini untuk memutuskan arus yang mengalir ke kaki basis pada transistor. Ini digunakan pada sistem pengapian full transistor. Yang ke-8 adalah kabel busi. Jumlah dari kabel busi ini menyesuaikan dengan jumlah silinder. Misal silindernya 3, jumlahnya 3, silindernya 4, jumlahnya 4, silindernya 5, jumlahnya 5, silindernya 6, jumlahnya 6. Ditambah 1 kabel dari coil ke distributor. Nah, fungsi kabel ini adalah untuk mengalirkan tegangan tinggi dari distributor ke busi. Karena fungsinya tersebut, kabel ini sering disebut dengan kabel tegangan tinggi. Yang terakhir, nomor 9, yaitu busi. Bentuk busi ya seperti ini ya, bentuknya busi. Saya kira semuanya sudah pernah lihat dan pegang. Kemudian fungsinya adalah untuk merubah arus listrik bertegangan tinggi menjadi percikan api. Cara kerjanya dengan memanfaatkan celah antara konduktor yang satu bermuatan positif dan satunya bermuatan negatif. Sebelum materi pelajaran hari ini selesai, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengapian semi elektronik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengapian full elektronik. Dan yang ketiga, gambarkan wiring sistem pengapian semi elektronik. Apabila ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di lain waktu, bisa di grup WhatsApp langsung. Kemudian
untuk pelajaran hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.